Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam program bertumbuh bersama di dalam Kristus. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar, sudah memberkati kehidupan kami. Dan pada saat ini kami kembali lagi mau merenungkan bagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, buka hati pikiran kami, kuasai pendengaran kami, supaya kami mengerti akan maksud dan rencana-Mu bagi kami melalui firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17. Yosua pasal 3. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17. Secara khusus saya membacakan ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-3. Yosua pasal 3, ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya." Amin. Firman Tuhan saat ini saya berikan tema berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama Tuhan itu artinya kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Melibatkan Tuhan dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, bahkan juga keluarga, rumah tangga kita, usaha kita. Kita harus selalu melibatkan Tuhan. Ini makna dari berjalan bersama Tuhan. Nah, dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, di saat tidak ada lagi yang dapat menolong kita, tidak ada yang dapat kita andalkan, kita harus berjalan bersama Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Yosua juga pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Kalau kita membaca kisah ini, bagaimana pengalaman hidup Yosua yang begitu berat. Dia pun mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang dia hadapi. 40 tahun dia hidup dalam pengembaraan bersama Musa dan juga seluruh umat Israel di padang gurun. Dia harus menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Tentu hal ini memang begitu berat bagi Yosua. Apakah Yosua tidak merasa takut dan khawatir pada waktu diberikan tugas dan tanggung jawab itu? Pasti dia merasa takut. Pasti dia merasa tidak mampu. Itulah sebabnya Tuhan berfirman untuk menguatkan hati Yosua di dalam dalam pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 itu, berkali-kali Tuhan katakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati." Berkali-kali Tuhan menggunakan ini untuk apa? Tujuannya adalah untuk menguatkan dan meneguhkan hati Yosua dalam kepemimpinannya membawa Israel untuk memasuki tanah perjanjian itu. Nah, dalam pasal 3 ini, Tuhan kembali lagi memerintahkan Yosua untuk membawa umat itu menyeberangi sungai Yordan
Dan selanjutnya menaklukkan kota-kota yang ada di seberang, Yeriko dan bangsa-bangsa lain yang ada di seberang. Seperti kita sudah ketahui bahwa Yosua telah melihat bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kehidupannya dan juga bagi Israel. Itu membuat iman Yosua semakin teguh, membuat Yosua semakin kuat, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan tolong dia pada waktu dia membawa umat ini. Dan Yosua merasa sangat penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Karena dia sudah melihat pengalaman hidup mereka dalam pengembaraan mereka di padang gurun, bagaimana Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib. Yosua merasa bahwa hanya berjalan bersama Tuhan, hanya melibatkan Tuhan, maka dia akan berhasil bersama-sama dengan umat Israel. Nah, yang menjadi pertanyaannya pada saat ini, bagaimana berjalan bersama Tuhan itu? Dan mengapa kita harus berjalan bersama Tuhan? Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama dari nats ini. Yang pertama adalah berjalan bersama Tuhan itu artinya adalah tetap fokus memandang kepada Tuhan. Tetap fokus memandang kepada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat tadi yang sudah kita baca, menjelaskan hal ini. Supaya mereka selalu melihat tabut perjanjian Tuhan itu. Dan mereka juga harus mengikutinya. Ini memandang kepada Tuhan. Memandang yang dimaksudkan di sini artinya beriman, percaya kepada Tuhan. Memandang selalu menaruh harapan, percaya, beriman kepada Dia. Umat Israel sekarang, mereka telah berada di seberang sungai Yordan. Dan mereka sedang menggumuli untuk bisa menyeberang sungai itu, sehingga mereka sampai kepada tujuannya. Nah, karena itulah maka mereka harus tetap fokus kepada Tuhan. Tentu penyeberangan ini merupakan pengalaman baru bagi generasi ini. Karena ini generasi kedua. Karena generasi pertama pernah mengalami penyeberangan Laut Teberau. Karena itu Tuhan mau supaya mereka mengikuti tabut perjanjian Tuhan itu dari belakang. Dan terus memandang kepada tabut itu. Memandang kepada Allah. Dengan penuh percaya, dengan penuh keyakinan. Ada tantangan, iya betul. Ada persoalan, ada pergumulan. Penyeberangan ini begitu sesuatu yang mustahil. Tetapi Tuhan mau supaya mereka selalu menaruh harap dan memandang dengan penuh keyakinan iman kepada Tuhan. Ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan mau supaya bangsa itu mengerti bahwa Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan mereka. Supaya mereka sadar bahwa Allah lah yang telah membelah sungai Yordan itu bagi mereka. Mereka harus ingat bagaimana Tuhan sudah melakukan perkara yang besar kepada orang tua mereka, nenek moyang mereka. Pada waktu membawa mereka keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau itu, membelahnya, dan mereka sekarang telah mengalaminya. Untuk itu mereka harus terus memandang kepada Tuhan. Harus tetap percaya dan tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik itu Laut Teberau, padang gurun, sungai Yordan. Jika kita melibatkan Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita harus berjalan bersama Tuhan? Karena berjalan bersama Tuhan itu, yang kedua, kita akan mengalami mujizat demi mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang kelima, menjelaskan itu kepada kita. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib
di antara kamu dikatakan. Dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, benar-benar orang Israel telah mengalami mujizat demi mujizat Tuhan, yaitu sungai Yordan terbelah. Untuk kesekian kalinya Tuhan menyatakan mujizat kepada umat Israel ini. Selama di padang gurun mereka telah melihat, mereka telah merasakan bagaimana mujizat demi mujizat Tuhan telah terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan mau supaya umat Israel semakin yakin bahwa jika mereka selalu melibatkan Tuhan, maka mereka akan mengalami mujizat demi mujizat itu juga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah baik-baik. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menolong kita. Tidak sulit bagi Tuhan untuk memberkati kita, menolong kita dari masalah-masalah yang kita hadapi. Dalam ayat yang kelima ini dikatakan, kuduskanlah dirimu. Tuhan ingin supaya umat Israel tetap hidup dalam kekudusan. Jangan sampai mereka mengulangi dosa-dosa yang telah diperbuat oleh nenek moyang mereka, oleh orang tua mereka di masa lalu. Kesalahan, ketidaktaatan orang-orang Israel di masa lalu oleh generasi pertama itu jangan sampai terulang kembali. Karena itu dikatakan kuduskanlah dirimu. Tuhan hanya meminta supaya mereka sungguh-sungguh hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak sulit bagi Tuhan untuk memberkati kita, asalkan kita tetap hidup dalam kekudusan. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menolong kita dari semua persoalan yang kita hadapi, asalkan kita hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di dalam hidupmu, di antara kamu. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa kita harus berjalan bersama Tuhan? Karena berjalan bersama Tuhan itu, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ayat yang ke-10 menjelaskan kepada kita. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sesungguh-sungguhnya akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Ingat baik-baik, dalam ayat 10 ini Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Orang Israel harus percaya bahwa Allah benar-benar hadir bersama-sama mereka. Kemudian dilanjutkan dengan frase bahwa sesungguhnya, dikatakan di situ, sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, dan lain-lain itu. Jadi kehadiran Allah itu akan memberikan kemenangan bagi umatnya. Allah akan menjamin kemenangan demi kemenangan karena Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Terbukti dalam pasal yang ke-6 kitab Yosua ini. Yeriko runtuh. Mulai pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-11 kita bisa lihat kota Ai dikalahkan dan kota-kota lain direbut. Kita pun harus sadar bahwa musuh-musuh yang kita hadapi itu siap menghadang langkah-langkah kita. Musuh yang kita hadapi mungkin bukan musuh secara fisik, bukan musuh-musuh seperti apa yang dihadapi oleh bangsa-bangsa, yang dihadapi oleh Israel terhadap bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Tetapi musuh-musuh yang kita hadapi adalah
musuh-musuh yang tidak kelihatan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 6 ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis itu. Karena yang kita lawan adalah penguasa-penguasa di udara, di angkasa, roh-roh jahat yang selalu mengintimidasi kita, selalu menggoda kita, menjatuhkan kita, membuat kita jatuh dalam dosa, membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, hadirkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Libatkanlah Dia, berjalanlah bersama Dia, sertakan Dia dalam seluruh hidupmu, supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Menang dari kuasa dosa, menang dari intimidasi iblis, menang dari persoalan hidup, pergumulan hidup, menang dari godaan-godaan setan itu. Teruslah berjalan bersama Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Libatkan Dia dalam keluargamu. Libatkan Dia dalam pekerjaan dan usahamu. Libatkan Dia dalam studi, sekolahmu, belajarmu. Libatkan Dia dalam seluruh kehidupanmu, pergumulan apapun yang kau hadapi. Dengan tetap fokus memandang kepada Yesus. Tetaplah percaya, tetaplah beriman kepadanya. Berjalan bersama Tuhan, yang kedua kita akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Berjalan bersama Tuhan itu juga kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Libatkan Tuhan, hadirkan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan pada saat ini. Kami dapat belajar bersama-sama dari firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami selalu berjalan bersama-sama Tuhan. Tolonglah kami supaya selalu mempercayai kehadiran-Mu. Engkau ada bersama-sama kami Tuhan. Kehadiran-Mu itu akan membuat kami semakin mengalami mujizat demi mujizat. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dari setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Karena Engkau hadir, Engkau mau menolong kami, mau memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan dan usaha kami, memberkati masa depan anak-anak kami, memberkati apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami, memberkati kami dari sakit penyakit dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk selalu menghadirkan Engkau dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam program Bertumbuh Bersama di dalam Kristus di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom.